Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasriqus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul mukarramin, para jemaah Majelis Ta'lim Masjid Darussalam setiap malam Selasa ingkang kula mulyakaken, mugi-mugi kula kalajengan diparingi sehatul afiat, panjang umur, murah rizki, hajatnya dikabulkan oleh Allah, dijauhi dari musibah, dari bala, dari penyakit, anak keturunan kula kalajengan dijadikan putra putri yang soleh solehah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kemarin saya menghadiri acara peresmian kantor DPP Jemaah Dzikir Nurul Watan Al-Hambalani wal Khittah Indonesia di Jakarta. Organisasi Jemaah Dzikir ini didirikan atas restu Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, di mana tujuannya mengajak umat Islam untuk berzikir, berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umat Islam, bangsa dan negara Republik Indonesia ini menjadi umat yang maslahah, umat yang baik, bangsa yang aman, sejahtera, dan negara yang makmur. Mudah-mudahan tujuan dari organisasi Jemaah Dzikir Nurul Watan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, saya membaca kitab Qul Hadhihi Sabili karangan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasan. Di dalam kitab ini ada bab fadlul dzikri, keutamaan orang berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah
kamu kepada Allah zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah pada pagi, sore, dan malam. Di dalam ayat lain Allah berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu sekalian kepada Allah katsiran yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau kita ini ingin menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, syaratnya di sini perbanyaklah zikir kepada Allah. Makanya ibu-ibu, para hadirin, panjenengan membaca istighosah, hadir ke majelis taklim, insyaallah boten rugi. Insyaallah panjenengan akan memperoleh fadilah, keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, selanjutnya di sini itu ada penjelasan fawaidul dzikir, faidah orang yang berzikir. Minha, di antara faidah, kalau orang berzikir ini maka dia akan memperoleh ini, itu namanya faidah. Faidah bukan bu faidah, tapi faidah. Faidah orang yang berzikir kepada Allah. Wa minha, ayyurdiyar rahmanu azza wa jalla, ayyurdiyar rahmanu azza wa jalla. Jadi orang yang berzikir kepada Allah itu akan diridhai Allah. Napa ridha? Ridha niki, nah, Allah niki kan kaya. Allah itu punya segala-galanya. Jadi tidak ada zat yang paling kaya kecuali Allah. Jadi panjenengan umpamanya tahu itu orang kaya, banyak uangnya, banyak hartanya. Tidak ada kekayaan itu sekaya Allah. Jadi kalau kalian jenengan ini pingin kepada kekayaan, pingin rezeki, maka mintalah kepada Allah. Tapi yang penting itu ayyurdiyar rahmat, rezeki yang diridhai Allah. Wonten rezeki niku boten diridhai Allah. Misalnya orang mencuri, dia dapat rezeki tapi tidak diridhai Allah. Wa yuzilul hamma wal ghamma. Jadi orang yang berzikir itu akan dihilangkan oleh Allah kesusahannya. Jadi kalau kalian jenengan niki duwe kesusahan, sudah kembalikan kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan
kesusahan-kesusahan. Wa yujallibul farha was surura. Orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebahagiaan, al-farhah was surura. Jadi kebahagiaan, kebungaan. Bahkan sahabat-sahabat Nabi, kalau menurut sejarah, kalau sudah zikir kepada Allah, kalau orang itu sudah tahu kepada lazzatul dzikri, nikmatnya orang yang berzikir, maka orang itu akan terus berzikir kepada Allah. Nggih, karena kula kali jenengan niki mungkin belum tahu nikmatnya zikir itu, sehingga kadang-kadang malas. Bahkan saya punya teman barusan, satu alumni dari pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Saya ketemu, dia menjadi mantunya Ki Ma'ruf Amin, menantunya wakil presiden, kan hebat. Nah terus awalnya itu tidak punya pekerjaan, tapi dia mulazamah mengamalkan Ratibul Haddad. Jadi yang dibaca ba'dal asri dan ba'dal maghrib di masjid ini. Ini Ratibul Haddad dibaca sebanyak-banyaknya. Akhirnya oleh Allah diberi jalan menjadi pengusaha sukses. Tapi dia itu katanya, kalau ba'da maghrib sampai jam 9:30 tidak boleh diganggu, tidak menerima tamu. Jadi dia itu zikir kepada Allah. Nah itu keistimewaan. Kalau orang sudah senang berzikir kepada Allah itu berarti dia sudah punya rasa ladzatul dzikir, enaknya berzikir kepada Allah. Wa yuqawwiyat al-qalba wal badan. Nah, orang yang sering berzikir kepada Allah itu badannya disehatkan oleh Allah, dikuatkan, disehatkan. Bahkan teman saya ini bilang, saya ini belum pernah merasakan pusing, katanya. Jadi sehat terus. Nah oleh karena itu panjenengan sing loro-loron ini, yang sakit-sakitan, ayo mulai sekarang perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak zikir kepada Allah. Karena zikir ini wa yuqawwiya al-qalba wal badan, menguatkan hati dan badan. Kemudian wa yunawwira al-qalba wal wajh, dan memberi cahaya kepada hati dan wajah. Jadi insya Allah beda wajahnya orang yang ahli zikir dengan orang yang tidak ahli zikir. Jadi wajahnya orang yang ahli zikir itu akan diberi nur oleh Allah. Mugi-mugi kula kali jenengan seneng zikir nggih. Ya. Kemudian wa yujallibar rizqah, dan rezekinya akan dimudahkan. Makanya para hadirin, ulama-ulama, kiai-kiai misalnya berpesan, gelek Kiai As'ad nggih, kiai kula. Misalnya kalau malam Jumat jangan lupa baca Yasin, baca surat Munjiat. Kalau perlu baca Yasin tiap hari. Nah, selain menghatamkan Al-Qur'an, jangan lupa kalau kamu pulang baca Ratibul Haddad. Itu pesan guru-guru saya.
Jadi mengajak supaya santri-santri itu senang berzikir kepada Allah. Bahkan barusan ketika saya di Mekah, kula sowan kepada putra beliau pengarang kitab ini, namanya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan. Alhamdulillah juga ketemu sama saudaranya Besan yang saudaranya itu dinikahi oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, namanya Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ketemu yang dari Madura, ibunya yang dari Madura. Nah, Sayyid Ahmad itu ternyata waktu kula niki sowan jemaah maghrib bersama, kemudian ada pengajian, ada majelis membaca kitab Bukhari Muslim, lalu salat isya berjamaah, dan setelah itu ramah tamah. Yang diberi itu adalah kitab zikir Syawarikul Anam. Dalam hati saya, ya Allah, mungkin saya ini kurang berzikir kepada Allah, sehingga beliau memberi kitab yang namanya Syawarikul Anam, yang isinya itu adalah berzikir kepada Allah, bacaan-bacaan zikir. Nah, salah satu yang dianjurkan zikir oleh Sayyid Muhammad itu, para hadirin, ketika ba'da salat itu jangan lupa membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Hafal jenengan? Boten hafal? Insyaallah nanti. Moga-moga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, kula kalih jenengan urip di dunia ini jangan sampai melupakan untuk berzikir. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Allah itu segala-galanya. Allah itu yang menentukan kehidupan kula itu. Bahkan ketika kula di Mekah ketemu dengan santrinya Sayyid Amkas itu diberi syiiran. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Artinya Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kullama nadaitu ya qala ya abdi ana. Setiap hamba Allah, ya, setiap orang yang mengucapkan Allahumma, ya Allah, memohon, qala
Allah itu berfirman, ya abdi anallah, wahai hambaku, saya ini Allah. Jadi diumpamakan dengan manusia ketika memanggil, minta apa, Pak? Kata jaluk nopo jenengan? Ya abdi anallah, saya ini adalah Allah. Ya ilahi wa maliki anta ta'lamu kaifa hali. Wahai Tuhan, wahai Rajaku, anta ta'lamu kaifa hali, Engkau yang paling tahu terhadap keadaan. Jadi Allah niki sangat tahu kepada keadaan kula kali jenengan. Nopo kata hutangi kan ngoten. Apa pingin ini, pingin itu, pingin, Allah itu Maha tahu. Wa bima qad hala qalbi min humumin wastighar. Setiap keadaan hati kalau kalian jenengan, Allah pun sebenarnya Allah Maha tahu. Min humumin, dari kesusahan, wastighari, dan kesibukan. Jadi Allah itu sudah mengetahui. Makanya para hadirin, terimalah takdir-takdir Allah. Misalnya sambian diberi rezeki oleh Allah 10 juta, alhamdulillah. Mungkin karena ini yang diberikan oleh Allah kepada saya, sehingga Allah tidak memberikan rezeki 100 juta karena kebutuhan kalau kalian jenengan cuma 10 juta. Artinya kalau kalian jenengan sebagai hamba Allah, mintalah kepada Allah. Jangan merengek-rengek kepada manusia, karena Allah lah yang Maha Pemberi, Allah lah yang Maha menentukan. Mugi-mugi manfaat ya. Saya minta doa, mudah-mudahan jamaah dzikir Nurul Watan Al-Hambalani wal Khittah Indonesia ini terus berkembang dan bisa mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa munajat, bisa mohon kepada Allah, bangsa dan negara Republik Indonesia ini menjadi bangsa yang makmur, sejahtera, negaranya aman dan makmur. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.